Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat soal dan men-set soal untuk dimainkan pada Quizizz. Pertama-tama, buka dulu browser kita, kemudian silahkan ketik Quizizz. Nah, ini kita klik. Nah, ini karena saya sudah punya akun, maka tampilannya bisa langsung seperti ini. Untuk membuat soalnya, kita tinggal klik buat, atau kalau berbahasa Inggris di sini create. Nah, di sini ketika kita klik ada dua pilihan, karena Quizizz bisa juga digunakan untuk presentasi interaktif, tapi pada kali ini saya akan membagikan tutorial terkait cara membuat kuis. Jadi bukan pembelajaran tapi kuisnya. Nah, pertama-tama berikan nama kuis ini. Kita mau memberikan nama apa kuis yang akan kita buat. Latihan kuis PAI. Di sini pilih mata pelajaran terkait. Kalau misalnya tidak ada, bisa klik lainnya, tapi kebetulan ada, jadi saya klik pelajaran agama, kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk Quizizz ada beberapa atau ada 5 pilihan. Nah, bisa pilihan ganda, bisa banyak jawaban, atau siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian ada isian singkat, survei, dan esai. Tapi kali ini saya memilih untuk membuat bentuknya pilihan ganda. Misalnya, kita coba klik dulu. Nah, kalau dibuat atau diketik secara langsung pada Quizizz, maka modelnya akan seperti ini. Nah, ini kalau mau masukkan gambar, video, kemudian pilihan jawaban. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah. Kita kembali dulu. Nah, ini tadi kalau yang langsung klik di sini pilihan ganda. Tapi kalau mau langsung atau kita impor dari Excel, tapi yang pastinya kita harus persiapkan dulu soalnya di Excel sesuai dengan template yang ada pada Quizizz. Nah, kita unduh terlebih dahulu. Nah, kita buka. Nah, modelnya atau template-nya seperti ini. Jadi di sini adalah atau kita ketik pertanyaannya, kemudian kita pilih di sini. Jadi di sini ada pilihan sesuai tadi yang ada di Quizizz ada 5. Nah, ini mau checkbox, fill in the blank, kemudian open ended dan full. Nah, kali ini kita mau buat yang multiple choice. Nah, kemudian di sini adalah option. Nih. Nah, ini bisa hanya 4 pilihan, bisa juga 3. Kemudian untuk H ini adalah kita ketik yang mana yang menjadi kunci jawaban. Nah, kemudian di sini adalah waktunya. Cara mengisinya seperti ini. Nah, ini untuk latihan saya sudah siapkan. Misal soalnya berikut ini adalah isi Quran surah Al-Alaq kecuali. Nah, di sini saya klik, jadi di sini tinggal memilih mau multiple choice atau yang lainnya. Ini tersedia 5 soal bentuk multiple choice, kemudian optionnya sejumlah 4 atau pilihannya ada 4.
Nah, ini pilihan kedua, pilihan ketiga, dan pilihan keempat. Kemudian correct answer di sini kunci jawabannya adalah 2. 2 yang dimaksud adalah yang ini. Kemudian waktunya 30 detik. Begitupun dengan soal selanjutnya. Ini soalnya, ini jenis atau tipenya, kemudian kunci jawabannya. Ini yang option 1 sampai 5. Kalau misalnya optionnya hanya 4, maka kita hanya mengisi option sampai 4. Begitupun kalau 3. Kemudian untuk correct answer-nya ini diperhatikan sesuai dengan ini. Jadi kalau kunci jawabannya berada pada option keempat, maka di sini kita ketik 4. Oke. Nah, ini kita save dengan nama latihan kuisis PAI. Nah, di sini ada petunjuk tarik dan jatuhkan file untuk di drop ke sini filenya. Nah, ini file yang sudah kita isi tadi, yang sesuai template. Kita ingat simpan di mana. Nah, ini saya di save di download. Terus ini kita klik terus. Nah, kita lepaskan mouse-nya. Oke, maka otomatis kelima soal ini sudah masuk. Nah, tinggal klik simpan. Ketika masih ingin menambahkan, maka bisa klik tambahkan. Tapi untuk kali ini cukup 5 saja. Klik simpan. Nah, seperti ini tampilannya. Ini pertanyaan 1 yang warna hijau-hijau ini, itu yang menjadi kunci jawaban. Nah, ini juga bisa ditambah atau dikurang ketika tadi di Excel misalnya mau dipilih 45, 60 dan lain sebagainya. Ini terserah para pembuat soal atau terserah teman-teman. Selanjutnya kita klik yang di bagian sini, terbitkan. Nah, kalau mau diberikan gambar boleh, kemudian bahasanya cukup bahasa Inggris, pilih kelas apa. Nah, misalnya 12 tahun sampai 12 tahun, kemudian siapa yang bisa melihat kuis ini juga bisa dipilih, tapi saya milihnya public, dapat dilihat semua orang, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah tampil. Nah, ini saatnya kita mainkan. Ini ada 5 pertanyaan, ada belajar asinkronus, kemudian guru mimpin sesi. Di sini kita coba klik untuk memainkan kuis. Nah, ini ada klasik, ada kecepatan guru. Kalau kecepatan guru berarti setiap soal begitu selesai atau lewat tadi dari 30 detik, maka nanti bisa muncul soal berikutnya ketika guru mengklik lanjutkan. Nah, kalau mau enak bisa kita mainkan secara klasik. Nah, di sini ada pilih mode Anda. Ada tim. Nah, ini peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri, tetapi skor dikelompokkan berdasarkan tim. Kemudian ada klasik, kemudian ada ujian. Kalau ujian ini membutuhkan login, kalau klasik tidak perlu login, cukup kita bagikan link aja. Jadi kalau misalnya kuisisnya mau dipakai dalam satu kelas dan mau dipakai sebagai ujian, misalnya penilaian harian, nah bisa dipakai untuk yang mode ujian. Tapi untuk latihan atau misalnya penguatan materi atau di akhir pembelajaran sekedar bermain kuis sekaligus penguatan materi, maka kita mainkan secara klasik. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini tidak ditugaskan ketika kita memilih di sini, maka di sini juga harus siswa memiliki akun. Kita cancel aja dulu. Nah, kita pilih yang mudah-mudah. Siswa tidak perlu memiliki akun, tinggal memainkan aja. Untuk pengaturan lanjutan di sini
Ini kalau siswa tidak perlu mengetik nama sendiri, kalau ini diaktifkan maka setiap siswa akan mendapat nama lucu secara otomatis. Jadi setiap siswa tidak perlu mengetik nama ketika ingin bermain, tapi sudah diberikan nama secara otomatis beserta dengan icon-icon yang lucu. Nah, kita nonaktifkan dulu itu. Nah, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, kemudian tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Nah, ini kalau diaktifkan maka siswa bisa melihat yang mana jawabannya yang benar, yang mana mereka menjawab benar, kemudian ataukah jawaban yang mereka klik salah. Itu bisa dia lihat kalau ini diaktifkan. Kalau misalnya hanya untuk penguatan boleh diaktifkan. Kalau misalnya mau ujian, saya sarankan lebih baik ini dinonaktifkan yang pilihan 2 poin. Nah, karena tunjukkan jawaban selama aktivitas aktif, maka ini juga aktif. Nah, ini pertanyaan diacak, bisa dipilih tidak, bisa juga ya. Nah, ketika warna hijau-hijau ini artinya pertanyaan yang tampil di layar masing-masing peserta didik itu akan teracak. Begitupun dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan pada setiap nomor. Nah, di sini kita klik lanjutkan. Nah, ini bisa dibagikan melalui beberapa opsi. Ini karena kita pakai yang gratis, maka ini masih terkunci. Nah, kalau ini pakai Google Classroom. Nah, kita harus kembali ke Google Classroom kita kalau pakai Google Classroom. Cara yang paling mudah adalah yang pertama ini bisa langsung minta siswa buka alamat web, tapi terkadang di sini membingungkan karena siswa kadang disuruh join malah pengen login. Jadi yang paling mudah adalah dengan menggunakan link. Kita tinggal copy link. Nah, ini sudah tercopy, tahu tanggem disalin ke papan klip. Kemudian kita bagikan bisa ke WA group atau ke LMS, atau bisa juga misalnya di Google Classroom kita bagikan linknya, nanti tinggal diklik, siswa langsung bisa join untuk bermain. Nah, misal saya kirim linknya. Nah, kita tunggu, ini menunggu peserta untuk bergabung. Nah, ini ketika sudah ada siswa bergabung, maka permainan bisa kita mulai atau kuis bisa kita mulai. Nah, ini kalau dimainkan, misalnya lebih dari satu pemain, maka otomatis kalau ditampilkan ini mereka akan peringkatnya setiap siswa mereka bisa lihat di layar masing-masing dia berada pada posisi atau nomor berapa. Nah, ini ketika semua peserta sudah menyelesaikan kuisnya, maka otomatis akan tampil seperti ini. Tapi misal di dalam pengerjaan ada yang terkendala signal dan lain sebagainya, maka tadi di sini ada tombol akhiri. Nah, kalau ketika tombol diakhiri maka hasilnya juga akan keluar seperti ini. Untuk melihat atau mengunduh, silahkan klik unduh hasil. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ini menjawab
Di sini dijawab salah. Ini untuk ini satu yang menjawab salah. Ini dua-dua semuanya benar ini. Kita bisa lihat skornya. Kenapa misalnya, jadi jangan heran karena kita tadi mengaktifkan bonus yang 30 menit. Para peserta yang menjawab cepat dan tepat itu akan mendapatkan poin bonus. Karena kita aktifkan di poin bonusnya yang 30 detik tadi. Tapi ketika lewat dari 30 detik menjawab dengan benar, maka tetap akan memperoleh skor benar 100 tetapi tidak memperoleh bonus karena dia menjawab sudah lebih dari 30 detik. Jadi seperti ini hasilnya dan peringkatnya tadi langsung nampak. Kemudian untuk yang ini dia menjawab salah. Ini ada satu kesalahannya. Ini tampak warna merah, itu artinya dia menjawab salah pada nomor 4 dengan peserta tes atas nama Safar. Itu bisa dideteksi dari hasil kuisis. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.